Kabar duka kembali menyelimuti Indonesia. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menyatakan kapal selam KRI Nanggala 402 telah tenggelam dan seluruh awaknya gugur. Sebelum dinyatakan tenggelam, kapal selam buatan Jerman tersebut dilaporkan hilang kontak pada Rabu 22 April 2021 dini hari saat melakukan latihan di perairan utara Pulau Bali. 4 hari setelah pencarian, kapal selam KRI Nanggala 402 dinyatakan tenggelam. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono mengatakan kapal selam tersebut ditemukan terbelah menjadi 3 bagian. Sebanyak 53 awak itu terdiri dari 49 anak buah kapal, 1 komandan kapal, dan 3 personel arsenal. Semuanya gugur. Duka cita mendalam kini tengah dirasakan keluarga serta kerabat dari para awak kapal selam KRI Nanggala 402 yang telah gugur saat melaksanakan tugas. Peristiwa tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 mengingatkan kita kepada kematian. Tidak ada yang tahu pasti kapan ajal kita akan tiba. Kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah pada hakikatnya juga akan menemui masa perpisahan kita dengan alam dunia ini. Memang ini menjadi teka-teki dan misteri besar yang sampai peran teknologi di era evolusi industri dan modernisasi abad ke-21 semakin pesat berkembang, tidak mampu mengetahui kapan waktu kita untuk berpisah dengan alam dunia yang hanya sebentar ini. Oleh karena itu, kita sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah yang paling tinggi derajatnya diwajibkan untuk selalu mengingat akan kematian dan bersiap-siap untuk menyongsong hari perpisahnya dengan alam dunia ini. Karena semua manusia di bumi ini tidak ada yang tahu persis kapan dan di mana kita akan mengalami perpisahan dengan alam dunia ini. Lalu, apa saja manfaat ketika kita mengingat kematian? Apakah benar seluruh awak kapal KRI Nanggala 402 termasuk mati syahid? Tonton video ini sampai selesai agar tetap di jalan yang lurus. Sebelumnya, dukung channel ini agar terus konsisten menyebarkan informasi seputar Islam lainnya dengan cara like, subscribe, dan share. Manfaat ketika kita mengingat kematian. Allah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 18. Terlepas dari hal tersebut, ada banyak manfaat yang dapat diperoleh ketika seseorang mengingat kematian. Lebih bersyukur. Kematian berarti waktu hidup kita di dunia telah selesai. Artinya segala kenikmatan dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tak akan lagi bisa dinikmati. Oleh sebab itu, seseorang hendaknya lebih bersyukur atas kehidupannya dengan mengingat kematian. Bersyukur bahwa Allah masih memberikan kesempatan hidup baginya untuk menikmati apa yang dia miliki saat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian, karena jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya sempit, maka ia akan merasa lapang, dan jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya lapang, maka ia tidak akan tertipu dengan dunia, sehingga ia lalai akan akhirat. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Menambah khusyuk dalam sholat. Salah satu cara untuk khusyuk dalam sholat dengan banyak mengingat kematian, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ingatlah kematian dalam sholatmu, karena jika seseorang mengingat mati dalam sholatnya, maka ia akan memperbagus sholatnya. Sholatlah seperti sholat orang yang tidak menyangka bahwa ia masih punya kesempatan melakukan sholat yang lainnya. Hati-hatilah dengan perkara yang kelak malah engkau meminta uzur atau merelatnya
karena tidak bisa memenuhinya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Menyegerahkan bertaubat. Tak bisa dipungkiri, manusia selalu diliputi oleh dosa. Namun Allah juga mengajarkan banyak cara untuk menghapus dosa-dosa tersebut. Salah satunya dengan bertaubat. Imam Ad-Daqqaq rahimahullahu mengatakan, barang siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan 3 perkara, yaitu bersegera dalam bertaubat, hati yang qanaah, bersemangat melakukan ibadah. Barang siapa yang lupa mengingat kematian, dia akan dihukum dengan 3 perkara, yaitu menunda-nunda taubat, tidak ridho terhadap pemberian takdir Allah, malas beribadah. At-Tazkirah juz 1 halaman 27. Tanda-tanda mati syahid. Dalam agama Islam ada istilah yang dikenal dengan nama mati syahid. Istilah itu menggambarkan keadaan seseorang yang mati dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mati dalam keadaan itu pun akan memiliki keistimewaan di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim bersabda dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang dimaksud orang yang mati syahid di antara kalian? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, orang yang meninggal di jalan Allah, itulah orang yang mati syahid. Beliau bersabda, begitu sedikit sekali jumlah umatku yang mati syahid. Para sahabat berkata, lantas siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau bersabda, barang siapa terbunuh di jalan Allah, maka dialah syahid. Dan siapa yang mati di jalan Allah juga syahid. Siapa yang mati karena penyakit kolera juga syahid. Siapa yang mati karena sakit perut juga syahid. Dalam hadis riwayat lain dijelaskan, hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, salah satu hal yang membuat orang meninggal dalam mati syahid adalah orang yang meninggal karena tenggelam. Siapa yang terbunuh di jalan Allah, dia syahid. Siapa yang mati tanpa dibunuh di jalan Allah, dia syahid. Siapa yang mati karena wabah penyakit taun, dia syahid. Siapa yang mati karena sakit perut, dia syahid. Siapa yang mati karena tenggelam, dia syahid. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebutkan bahwa awak kapal selam KRI Nanggala 402 telah mati syahid. Majelis Ulama Indonesia menyebut seluruh awak KRI Nanggala 402 yang gugur sebagai abdi negara di perairan utara Pulau Bali wafat dalam keadaan syahid. Ketua Bidang Fatwa MUI Asron Ni'am Soleh mengatakan, setiap muslim yang matinya tenggelam terlebih saat melakukan tugas negara merupakan mati syahid. Wallahu a'lam bishshawab.